Ya, polisi masih mendalami kasus penembakan di kantor MUI Pusat yang dilakukan oleh Mustafa dan untuk mengetahui informasi terkini, langsung saja kita akan segera bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Selamat siang Iwan, setelah kemarin kepolisian ini memeriksa keluarga pelaku peledakan dan juga melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Apa saja fakta yang ditemukan dan bagaimana kelanjutan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kasus peledakan kantor pusat MUI ini? Ya baik, terima kasih Nisa. Tapi perlu saya koreksi, itu bukan peledakan tapi penembakan di kantor pusat MUI. Dan memang seperti yang disebutkan tadi dalam berita sebelumnya bahwa memang sampai saat ini bahwa polisi masih melakukan pendalaman terkait dengan aksi penembakan yang dilakukan oleh pelaku Mustafa di kantor MUI beberapa hari yang lalu. Dan selain memeriksa para keluarga dan juga tetangga dari pelaku, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi dari pihak MUI yang merupakan saat itu berada di tempat kejadian seperti itu. Dan untuk hasilnya memang belum bisa dirilis secara resmi oleh pihak kepolisian. Dan selain itu polisi juga telah melakukan otopsi dan otopsinya sebenarnya sudah selesai pada kemarin malam. Tapi untuk mendalami hasil otopsi itu nantinya pihak kepolisian atau rumah sakit Polri itu masih membutuhkan waktu setidaknya 7 hari. Jadi memang hasilnya pun belum bisa ditemukan. Dan otopsi ini terkait dengan penyebab meninggalnya pelaku, karena seperti kita ketahui ketika kemarin terjadi penembakan, si pelaku melepaskan tembakan dan kemudian ia berusaha melarikan diri dan kemudian ditangkap. Dan saat itu pelaku kemudian pingsan dan ketika dibawa ke rumah sakit ke Puskesmas Menteng, pelaku meninggal dunia pada saat itu begitu. Dan ini yang harus dicari juga oleh pihak kepolisian, mengapa tiba-tiba si pelaku meninggal dunia. Dan dari hasil pemeriksaan sementara dari saksi, pendalaman dari surat yang telah dikirimkan kepada pihak MUI dan juga dari isi handphone dan obat-obatan yang ditemukan dari tas si pelaku dan lain sebagainya, ini polisi sebenarnya sudah menyimpulkan untuk sementara motif sementara dari si pelaku ini adalah ia ingin dinyatakan diakui sebagai wakil nabi seperti itu. Ini motif sementara yang baru dirilis oleh pihak kepolisian karena mendalami dari hasil surat-surat. Dan seperti yang memang bisa kita lihat dari surat tersebut yang dikirimkan kepada pihak MUI, ada beberapa surat yang dikirim kepada pihak MUI dan di situ memang disebutkan bahwa ia mengakui sebagai wakil nabi seperti itu. Dan ia menuntut agar MUI kemudian bisa mempersatukan umat dan lain sebagainya. Dan karena itu juga dari pihak MUI sendiri merasa surat ini agak janggal, dan ketika si pelaku ini menuntut untuk bertemu dengan pimpinan MUI, maka pihak MUI pun tidak merespon seperti itu karena memang tuntutannya agak janggal seperti itu. Dan selain itu dari pihak keluarga juga menyatakan bahwa tersangka ini ataupun pelaku ini memang pernah mengalami gangguan jiwa. Itu pengakuan dari adik dari si pelaku seperti itu. Apakah betul pelaku gangguannya itu juga masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dan sementara itu untuk pihak di MUI sendiri, di kantor pusat MUI sebenarnya sejak hari kemarin sudah beraktivitas seperti biasa. Jadi tidak ada perketatan pengamanan yang berarti begitu, hanya misalnya ada pemeriksaan identitas untuk orang yang berkunjung ke kantor MUI. Dan memang seperti disebutkan oleh pihak MUI sendiri bahwa kantor mereka sebenarnya kantor yang terbuka bagi siapa aja karena mereka memang melayani umat seperti itu. Dan karena itu untuk perketatan pengamanan pun tidak dilakukan jauh lebih ketat seperti sebelumnya seperti itu. Dan untuk pengamanan dari pimpinan MUI sendiri, dari pihak MUI masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Mereka berkonsultasi juga dengan pihak kepolisian apakah perlu dilakukan pengamanan untuk pimpinan MUI, ataupun jika pun perlu seperti apa pengamanannya, seketat apa seperti itu. Dan selain itu juga dari pihak kepolisian juga sebenarnya sudah merilis gitu, sudah menyatakan bahwa pelaku ini tidak terlibat dengan jaringan terorisme manapun. Artinya pelaku ini bertindak secara lone wolf ataupun secara sendiri dengan motif yang diakui oleh sendiri seperti itu. Jadi sejauh ini polisi belum menemukan adanya motif lain selain adanya keinginan dari si pelaku ini untuk diakui sebagai nabi. Nisa. Baik, tentunya kita akan menantikan seperti apa hasil penyelidikan atau pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan atas laporan langsung Anda.